لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان عيدك دوما قريب. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان عيدك دوما قريب. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني، ثم إلى روح يهجي صف النظام، ثم إلى روح يهجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح يهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد، ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين، ثم إلى روح أستاذ جبة الرحمن بن هاجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن، ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متامين بن حجي ساوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية، أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, kaum masyarakat, orang tua bil khusus, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Syahada, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Asmari, Bapak Ahmad Hayat, Bapak Haji Abdul Aziz, Ustaz Ayatullah, Imam sholat subuh kita, guru kita Bapak Ustadz Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Ibzen Al-Munawar, bendahara kita yang tadi menyampaikan laporan keuangannya, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Bakhtiar,
Bapak Agus Salim, Bapak Haji Yusmeri, Bapak Haji Gunawan, Bapak Hasan Sabu, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-12. Hampir separuh perjalanan Ramadan. Tinggal 16 hari. 18 hari. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meraih ampunan Allah, meraih rahmat Allah, dan juga meraih itqun minan nar. Dan manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak menggali dan juga mengamalkan amal-amal soleh. Tadi udah diajak tuh, ya, kita buat lelang. Kalau saran saya mah lelang tertutup saja. Karena kalau lelang terbuka agak ciut hati, ya. Saya mau nyebut 2 miliar bingung saya. Enggak ada duitnya, ya kan? Ya. Mau dia udah 60 juta saya yang tanggung, gitu. Saya yang lain gak kebagian, ya enggak? Iya. Kalau tertutup kasih amplop aja, ya. Kan ada yang ngisi 1 juta, ada yang ngisi 2 juta, 5 juta, ya enggak? Iya. Saat kok nggak nyebutin yang dikit-dikit, nyebutin banyak-banyak aja, ya enggak? Iya. Yang mampunya 20.000 kasih 20.000. Yang ngasih 10.000 kasih 10.000. Sehingga orang nggak malu. Iya, kalau disebutin gini agak ciut juga hati, ya enggak? Iya, ciut. Misalnya nih, kapan nyebutin? Bang Hasan nyebutin 1 juta. Waduh, ini Bang Hasan mau gue kayaknya duitnya banyakan gue ini. Kalau gue nggak nyebutin 3 juta, malu gue. Gitu. Nah, bener nggak? Nah, kasih amplop. Kapan ngasihnya? Ntar lagi sholat tarawih, itu banyak orang ya? Banyak orang nggak? Banyak. Kalau sedikit nih, ya nggak? Kasih aja amplop. Kapan balikinnya? Seadanya. Kalau bisa mah sehari, kan ada tuh, ya, masukin di amplop. Kalau nggak mau kasih amplop, ya langsung datang ke Haji Warsono. Dan amplopnya kasih yang lebaran. Kalau ngasih yang kecilan, ya 20.000. Kalau yang lebaran kan hitung-hitungnya nggak? Iya, yang segini nih, yang murah tuh, yang lebaran, ya nggak? Kalau masukin 10 juta, muat tuh Haji Warsono, ya nggak? Ya kalau yang kecil nggak muat 10 juta, ya. Jadi kasih amplop aja, ya. Lelang tertutup, ya. Lelang tertutup. Kalau lelang terbuka ini khawatir ada rasa tidak enak, ya. Itu ajakan itu bagus, sambut di bulan Ramadan semampu yang kita bisa, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita walaupun sedikit, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sebab-sebab sombong. Kita bahas ziyadatul mal. Yang pertama. Yang kedua sekarang adalah ziyadatul mansil. Bertambahnya kedudukan. Ada orang punya jabatan. Jabatannya tinggi. Dan dia tidak mempergunakan jabatannya untuk kemaslahatan umat. Tapi justru jabatannya membuat dia sombong. Apa jabatannya? Mulai dari yang terendah. Kita ini terkadang jadi majikan. Di rumah punya pembantu. Kan jabatan juga tuh. Majikan dan pembantu. Terkadang jadi majikan kita sewenang-wenang. Nyuruh pembantu. Dengan menggunakan kalimat kasar misalnya. Atau menyuruh pembantu di waktu-waktu yang memang dia sedang melakukan aktivitas pribadi, marah-marahin karena kita punya kedudukan. Kita jadi direktur,
punya bawahan. Nah, perlakukan bawahan kita dengan baik, karena kita perlu bawahan. Pembantuannya kita perlu. Benar apa benar? Nah, terutama di bulan Ramadan. Ntar 3 hari sebelum Lebaran dipulang. Begitu pulang, pakaian kotor banyak, piring banyak yang kotor, rumah kagak dipel. Yang repot siapa? Tuan rumah, istri yang repot. Gitu. Yang bersih-bersih. Gitu. Kita laki-laki terkadang hanya bisa punya jari. Apa? No, menjadi telunjuk aja. Nah, karena itu perlakuan dengan baik. Dan orang yang sombong karena kedudukannya, itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hukuman. Apalagi dia buat zolim. Hukuman yang Allah berikan, nggak di akhirat tapi di dunia, itu salah satunya adalah berbuat zolim kepada manusia. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Itu hukumannya di dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Karena itu kalau kita punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, gunakan sebaik-baiknya. Karena kedudukan, jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Dalam sejarah kita mengenal manusia-manusia yang Allah berikan kekuasaan tapi tidak amanah. Dia malah sombong. Dan Namrud, Allah kasih kekuasaan yang luar biasa, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Matinya cuma gara-gara nyamuk doang. Binatang yang sangat kecil masuk ke hidungnya, membuat kepalanya sakit. Begitu sakit maunya dipukul. Apa yang dipukul? Kepalanya dipukul. Terus menerus sampai dia mati. Ada lagi Fir'aun. Allah kasih kekuasaan, kerajaan yang luas di Mesir. Ngaku sebagai Tuhan. Dan Allah tenggelamkan dia. Nah, karena itulah kalau kita punya jabatan, pergunakan jabatan itu sebaik-baiknya dan jadikan amanah. Biasanya orang kalau udah naik jabatan, pengen dihormatin. Gitu. Yang namanya pejabat itu kan pelayan, ya nggak? Pelayan, maka melayani. Umar ibn Khattab itu ketika ada jabatan, dia malah jadi susah sendiri. Kenapa? Tiap hari keliling, mana muat masyarakatnya yang belum makan, mana masyarakatnya mau dibantu. Biasa tidur di rumah, tidurnya di emperan. Tidurnya bersama orang-orang miskin. Biasanya kagak bersihin ontak, dibersihin ontak. Kok bersihin ontak? Nyiram mandiin ontak. Karena ontak punya baitul mal dia kalau bertanggung jawab, dia mandiin ontak juga. Di sini ada presiden mandiin kuda. Kagak ada, mandiin mobil juga kagak, ya enggak? Tuh. Kalau udah punya jabatan seperti itu, seharusnya melayani. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dapat jabatan tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita naik jabatan dari guru jadi kepala sekolah, apa ucapannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari karyawan biasa jadi manajer, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi direktur, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menteri, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi DPR, alhamdulillah. Jadi presiden, alhamdulillah kita menang. Tapi para sahabat ketika diserahkan jabatan sebagai khalifah, apa jawaban mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ini. Jabatan musibah. Kenapa? Karena kelak akan diminta pertanggungjawaban. Kalau jabatannya nggak amanah, neraka. Jadi jabatan itu adalah amanah. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya nggak banyak-banyak bahas itu. Yang ketiga, ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu. Banyak orang ngaji itu baru kulitnya, tapi udah merasa ilmunya tinggi, ilmunya banyak, gitu. Sehingga apa? Mengecilkan orang. Ada seorang ulama mengatakan, al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fis sibril awal. Siapa saja yang masuk pada fase jengkal pertama, takabur, dia akan sombong.
Coba lihat anak-anak kita yang TK atau anak SD kelas 1. Mah, kenapa? Tadi aku diajarin sama Pak Guru matematik. Aku udah bisa ngitung sampai 100. Tuh, baru sampai 100 aja udah sombong. Anak kecil ya nggak wajar kan? Aku diajarin sama guru, udah bisa ngitung sampai 100. Kata Maya, coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, dan 100. Baru sampai 100. Dia udah sombong, udah bangga. Padahal berilmunya baru berapa? Dikit. Nah, banyak orang seperti itu. Baru tahu sedikit ilmu, udah merasa paling tinggi, udah merasa paling pintar, udah merasa tahu segala sesuatu. Makanya kalau kita belum tahu benar, diem aja, ya nggak? Lebih baik diem. Waman dakhala fi sibrisan, kalau dia masuk pada tahap jengkal kedua, maka dia akan tawadu. Dia akan tawadu. Dia akan merasa rendah hati, ya, tidak akan memberikan sesuatu kalau nggak diminta. Dan yang ketiga, waman dakhala fi sibrisani, siapa yang masuk pada jengkal terakhir, jengkal ketiga, alima annahu ma ya'lam, dia akan menyadari bahwa dia itu tidak tahu. Karena semakin banyak orang tahu, semakin kita tahu, hakikatnya semakin banyak yang tidak kita tahu. Kita ngitung aja, hitungan pertama kita tahu sampai 100, kemudian naik sampai 1000. Ternyata di atas 1000 itu masih ada banyak nggak? Masih banyak. Yang kita tidak tahu jauh lebih banyak dari apa yang kita tahu. Makanya semakin banyak ilmu, semakin merunduk, semakin tawadhu. Kenapa? Semakin kita banyak ilmu, hakikatnya banyak yang tidak kita tahu. Dahulu ada seorang ulama. Ulama ini punya kecerdasan luar biasa. Banyak orang takut sama dia kalau ngomong. Kenapa? Saking pinternya ngomong. Suatu ketika berkumpullah ulama-ulama besar di suatu majlis sehami. Ulama ini naik ke mimbar tiba-tiba. Dia bilang, siapa yang bisa menjawab pertanyaanku? Siapa yang mampu menjawab pertanyaanku? Itu orang dikenal sebagai orang yang cerdas. Dan ulama-ulama takut sama dia. Kalau dia udah nanya susah. Susah dijawab. Ya, susah dijawab. Kemudian ada anak kecil, umur 7 tahun. Dia bilang, apa pertanyaanmu? Anak kecil nih. Apa pertanyaanmu? Kata orang itu, siapa engkau anak kecil? Berani mau jawab pertanyaanku. Lihat itu di sekeliling kamu. Ada orang-orang yang besar, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah. Dia semua pada diam. Gak berani menjawab pertanyaanku. Tapi engkau anak kecil, belagu, mau jawab pertanyaan. Jadi tanya aja. Ini ulama-ulama kalau tahu pertanyaanmu pasti dijawab. Apa pertanyaanmu? Engkau mau jawab pertanyaanku? Kalau aku bisa aku jawab dengan taufik, dengan izin Allah. Kalau orang itu nanya, apakah Allah itu ada? Jawabannya gampang nggak? Gampang. Allah itu ada apa enggak? Nah, ulama tuh udah tahu tuh jawab, ya Allah itu ada. Anak kecil jangan jawab. Ada, Allah itu ada. Kan orang nanya nggak begitu aja. Dibalik lagi nanya, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Anak itu menjawab, Allah tidak punya tempat. Allah tidak punya tempat. Dia ada tapi tidak bertempat. Di aras itu makhluknya. Kursi itu makhluknya. Allah tidak bertempat di makhluknya. Kata dia, kalau sesuatu yang ada, masa sih nggak punya tempat? Kata anak kecil tuh ada. Jawabannya ada pada dirimu. Bagaimana bisa? Saya tanya, gantian aja anak kecil. Kamu punya roh? Iya, saya punya roh. Buktinya saya hidup.
Anak itu nanya, ruhnya ada di mana? Di kepalamu, di perutmu, di pantatmu, apa di kakimu? Gak bisa jawab, ada di mana? Tapi ada di diri kita, ruh kita. Ada di kepala, apa di perut, di kaki, di tangan, di pantat, atau di mana? Tapi ada. Bingung dia, nggak bisa jawab. Kemudian dia minta sama gurunya Syekh Hamid. Guru, boleh aku minta susunya? Boleh. Ini susunya manis nggak? Kata ulama itu, manis. Saya yakin susu itu manis. Lalu anak itu bertanya, manisnya ada di tengah, ada di bawah, atau di atas? Begitu ada ya seperti manis yang nggak beruntuk. Ruh nggak tahu tempat. Ditanyain lagi. Kalau gitu saya mau nanya lagi. Bisa jawab nggak kamu? Apa pertanyaanmu? Setelah Allah dan sebelum Allah itu apa? Setelah Allah dan sebelum Allah itu apa? Itu pertanyaan susah. Ya nggak? Anak itu bilang, tidak ada sebelum Allah dan tidak ada setelah Allah. Ya. Allah itu wal awwalu wal akhiru. Ya, nggak ada sebelum Allah dan tidak ada setelah Allah. Bagaimana mungkin? Katanya mungkin. Adanya jawabannya ada di jarimu. Maksudnya gimana? Apa sebelum jempol dan apa sudah kelingking? Sebelum jempol apaan? Sebelum jempol? Nggak tahu. Setelah kelingking? Nggak tahu. Terus duluan mana antara jempol sama kelingking? Duluan mana? Jempol dulu atau kelingking dulu? Nggak ada yang tahu kan? Segitu aja kamu nggak tahu. Ya, karena ini orang ulama ini itu murtad, ateis jadinya. Nah, dengan anak kecil dia nggak mampu jawab. Anak kecil bahkan pintar. Siapa anak kecil itu? Tahu nggak? Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah itu dari kecil udah cerdas. Mazhabnya itu rasionalitas, ya, mengedepankan akal berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini di atas langit ada langit. Mungkin hari ini kita bisa tahu sesuatu, tapi orang lain mungkin jauh lebih tahu dari kita. Hari ini saya bicara bukan karena pintar, bukan karena saya tahu, karena saya dikasih mic. Coba dikasih mic. Tadi Haji Warsono yang ngomong, ya. Yang tahu apa? Haji Warsono tentang keuangan, ya enggak? Saya tahu, kagak tahu. Jadi orang yang di depan belum tentu dia lebih tahu dari yang dengerin. Bisa dia yang dengerin jauh lebih tahu dari yang ngomong. Di atas langit ada langit. Ada orang pintar, pasti di atasnya ada yang pintar. Kita menyebutkan siapa yang pintar di Indonesia paling pintar. Bisa bikin kapal. Nah, Presiden Habibie, orang paling pintar. Ternyata ketika belajar, dia urutan ketiga. Di Jerman itu ketika dia belajar, dia urutan ketiga. Di atasnya ada dua lagi yang pintar. Tuh. Ya kan? Begitu kita sekolah, di SD, ranking 1. Menganggap, oh paling pintar. Begitu SMP, ada yang lebih pintar lagi. Begitu SMA, ada yang lebih pintar lagi. Makanya jangan menganggap diri kita alim. Jangan menganggap diri kita pintar. Karena di atas kita pasti ada orang yang lebih pintar. Gitu. Ya. Jadi, satu, jangan sombong karena punya harta. Dua, jangan sombong karena punya kedudukan. Yang ketiga, jangan sombong karena punya ilmu. Dan yang keempat, jangan sombong karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika melihat orang berbuat maksiat sering ucap, tuh orang main karambol sia-sia, ahli neraka. Belum tentu. Kita nggak tahu akhir kita. Ya. Kita rajin taklim, jangan meremehkan orang yang kagak taklim. Kita rajin tahajud, jangan remehkan orang yang nggak tahajud. Kita pintar baca Quran, jangan remehkan orang yang nggak bisa baca Quran. Ya. Jangan menganggap kita ini lebih soleh, lebih taat, lebih alim, lebih lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita menganggap diri kita soleh, berarti menganggap diri kita sempurna. Kalau kita menganggap diri kita telah taat pada Allah, ya, berarti kita udah sempurna. Karena itu jangan pernah sombong karena harta, jangan pernah sombong karena kedudukan, jangan pernah sombong karena punya ilmu, jangan pernah sombong kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghina orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tadinya suka minum minuman keras, di mata Allah diangkat. Zaman sahabat ada, siapa yang suka minum minuman keras? Umar ibn Khattab. Begitu masuk Islam, diangkat derajatnya sampai menjadi khalifah. Bahkan sekarang kuburannya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Akhir hidup kita tidak ada yang tahu, ya. Akhir hidup kita tidak ada yang tahu. Karena itu jangan menganggap orang-orang yang bermaksiat itu akan tetap bermaksiat. Mungkin saja ditakdirkan kelak orang tersebut akan mendapat hidayah dari Allah, rahmat dari Allah, sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kalau kita sombong dan merasa lebih taat dari orang lain, bisa jadi di akhirnya kita mendapatkan su'ul khotimah. Banyak kisah-kisah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jinna rahman. Allahumma inna Wow.